Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk materi kuliah pada siang hari ini tentang konsep aplikasi data mining, saya akan membahas sedikit tentang masalah big data. Mari kita lanjutkan ke materi ya. Nah, big data, apa sih big data itu? Big data adalah sebuah istilah yang diberikan kepada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database yang konvensional ataupun aplikasi pemrosesan data lainnya. Nah, ini beberapa rujukan yang sudah saya kumpulkan, yaitu menurut Gartner IT, Big Data didefinisikan sebagai berikut. Big Data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost-effective, innovative form of information processing that enable change insights and decision making and process automation. Jadi, dengan mengacu pada definisi tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebagai karakteristik utama dari big data, yaitu meliputi 3 hal yang biasanya disingkat dengan 3V: volume, velocity, and variety. Volume adalah jumlah dari data. Jadi banyaknya data yang sangat banyak. Banyaknya data. Ukuran data. Velocity. Apa itu velocity? Data itu terupdate. Nah, kemudian variety. Bermacam-macam tipe datanya yang diolah. Kemudian ini karakteristiknya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan volume, besaran data yang harus dikelola dan dengan berukuran super besar. Kemudian velocity. Velocity berkaitan dengan kecepatan pemrosesan data. Jadi, data harus mengimbangi pesatnya data yang diproses harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Jadi, update informasi tentang data itu juga sangat cepat. Kemudian variety, karakteristik sumber data yang sangat beragam, baik itu berasal dari database yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, pemicu perkembangan big data. Menurut Hilbert dan Lopez, ini ada 3 hal yang memicu perkembangan teknologi big data. Yang pertama, pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Oke. Di sini setiap sistem, setiap memori pasti ada sistem penyimpanan datanya, dan itu seiring bertambahnya waktu sangat amat banyak data yang harus dibutuhkan karena berbagai macam sistem atau berbagai macam data yang digunakan oleh manusia. Lalu pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Kemudian ketersediaan data yang melimpah. Jadi produksi data yang memang sangat amat banyak jumlahnya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Di gambar yang satu, ini pertumbuhannya sangat signifikan. Jadi dari tahun 1986, 1993, tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Begitupun proses digitalisasinya. Jadi bentuk penyimpanan datanya dari analog, yang tadinya analog besar, dan ke bentuk digital. Begitu ya. Nah, kemudian pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Di sini gambarnya ya.
Jadi di tahun 2007 ini pertumbuhan pemrosesan datanya sangat amat cepat. Di sini detailnya, nah kalau kita di sini ada pocket kalkulator, terus ada superkomputer, nah service and maintenance yang ini, kemudian PDE, nah video game, terus PC, nah pemrosesannya. Jadi pemrosesan datanya mesinnya ya. Jadi ini juga pertumbuhannya juga sangat cepat. Nah, lalu ketersediaan data yang melimpah. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pesatnya pertumbuhan informasi, jumlah data yang diproduksi pun juga semakin banyak dari berbagai sektor. Ada education, retail, professional service, terus healthcare, nah banking. Nah, ini sangat amat banyak pertumbuhannya. Kemudian klasifikasi data. Di sini ada klasifikasi data, ada yang dinamakan data terstruktur dan ada yang dinamakan data tidak terstruktur. Nah, kelompok data yang memiliki tipe data format dan struktur yang telah terdefinisi sumber datanya biasanya berupa data transaksional, OLAP, data tradisional, RDBMS, file CSV, spreadsheet, dan lain sebagainya. Itu merupakan data terstruktur. Kemudian yang dimaksud dengan data tidak terstruktur apa? Data tidak terstruktur adalah kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih lama ya. Dan data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL, media sosial, scraping, gitu ya. Scraping data dari sosmed, dari Twitter, nah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini tahapan pengolah big data. Acquire-nya berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Kemudian akses. Akses adalah yang berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan data kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Sedangkan perangkat untuk pemrosesan data atau processing tools-nya dapat menggunakan Hadoop, NVIDIA CUDA, Twitter Storm, atau GraphLab. Nah, bisa juga kalau sekarang dengan menggunakan Jupyter Notebook. Itu juga bisa. Nah, analitik berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan, yaitu hasil pengolahan data yang telah diproses. Analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data. Lalu diagnostik mencari sebab akibat berdasarkan data. Nah, kemudian kita dapat menganalisa dari segi prediktifnya atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang, maupun preskriptif analitik atau merekomendasikan pilihan. Ini lebih ke decision ya, decision maker. Nah, tools untuk tahap analitik bisa menggunakan MLPack dan Mahot, atau bisa juga kita menggunakan RStudio, lalu bisa juga kita menggunakan SPSS, bisa juga dengan kita menggunakan Jupyter Notebook. Nah, application-nya untuk terkait visualisasi dan reporting hasil dari analytics dapat menggunakan RStudio. Jadi kalau sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk analitik data. Nah, pemanfaatan big data pada sektor bisnis. Di sini ada beberapa macam pemanfaatan big data. Antara lain untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis dan memiliki orientasi utama dalam pencapaian margin laba atau profit oriented. Nah, big data juga sangat penting digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan
bagi pimpinan perusahaan, antara lain sebagai berikut. Big data juga dapat digunakan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara scraping data dengan menggunakan Twitter ya, media Twitter. Kita nanti menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Lalu membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Kemudian, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Lalu, perencanaan perusahaan dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi, perbankan, consumer good, retail, dan lain sebagainya. Lalu, selain itu kita juga bisa mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Apa sih yang diinginkan konsumen? Ini juga sudah kita bahas di materi sebelumnya. Lalu kemudian pemanfaatan big data pada sektor layanan publik. Di sini khususnya untuk e-government ya. Nah, di dalam sektor layanan publik, resource big data dapat memberikan andil dengan menyajikan berbagai informasi yang berharga. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bisa mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Kemudian, feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintah maupun media sosial lainnya. Lalu, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Sebagai contoh, menganalisis informasi cuaca, informasi pertanian terkait dengan data tingkat kesuburan tanah. Ini IoT ya, pengembangan dari IoT. Kemudian atau pemerintah juga dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani. Ini e-government, lingkupnya sektor publik dengan menggunakan IoT. Lalu mungkin itu dulu materi dari saya. Di sini ada beberapa pertanyaan sebagai kuis. Nanti bisa kalian kumpulkan dengan mengumpulkan akun link GitHub kalian. Filenya jadi ditaruh di akun GitHub ya. Yang pertama yaitu sebutkan karakteristik dari big data. Tadi sudah saya bahas. Lalu yang kedua sebutkan sumber data dari big data. Apa saja sih sumber-sumber dari data? Data untuk big data, untuk pengelolaan big data. Kemudian yang keempat, sebutkan tahapan dalam pemrosesan big data. Lalu yang terakhir, cari atau apa manfaat dari teknologi big data di sekitar kita, jadi di lingkungan kalian saja. Keseluruhan jawaban dikumpulkan ya, dikumpulkan di link GitHub. Nanti akan saya bikinkan untuk pengumpulannya di Classroom. Nah, ini yang terakhir, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Mungkin itu dulu materi dari saya. Untuk minggu depan, kisi-kisi untuk minggu depan kalian pelaksanaan UTS. Untuk kisi-kisi UTS-nya akan saya berikan juga nanti di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Thank you.